Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas ini yang akan terjadi kalau kalian memblokir dan stop tanggapi teror dari DC Pinjol. Kenapa begitu? Simak video ini sampai habis. Teman-teman, berurusan dengan pinjol legal atau ilegal tentu merupakan situasi yang sebaiknya dihindari oleh sebagian besar orang. Meskipun demikian, terkadang ada keadaan yang memaksa kita terlibat dalam mereka. Meskipun nih, OJK sudah memberikan himbauan agar masyarakat tidak menggunakan layanan pinjol yang ilegal, katanya sih yang ilegal aja OJK, tapi masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan pinjol yang ilegal. Mungkin karena tidak tahu atau coba-coba aja. Dan OJK juga menghimbau bagi para perusahaan pinjol yang legal OJK agar tidak bertindak seperti pinjol ilegal dalam penagihannya. Nah, OJK memberikan imbauan tersebut karena alasan bahwa pengguna pinjol ilegal membawa risiko besar. Salah satu risiko tersebut adalah kemungkinan mendapatkan teror yang mengerikan dari pihak pinjol. Praktik penagihan yang tidak etis seringkali menjadi ciri khas dari desi pinjol. Dari hal ini tentu saja sangat mengganggu para debitur yang sering menerima pesan atau telepon secara berlebihan. Nah, sebagai solusi juga, banyak pihak menyarankan agar para debitur atau nasabah yang sedang gagal bayar tidak merespon pesan atau telepon dari pinjol ilegal. Akhirnya, sebagai solusi, banyak pihak yang menyarankan agar para nasabah yang sedang gagal bayar tidak merespon pesan atau telepon dari pihak pinjol legal atau ilegal untuk menjaga keamanan mereka. Namun, apakah ini merupakan langkah yang tepat? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, mari tinjau beberapa hal yang mungkin terjadi jika kita tidak merespon pesan dari DC Pinjol. Oke, yang pertama adalah intensitas penagihan meningkat beberapa hari. Nah, jadi intensitas penagihan dari DC Pinjol seringkali mengalami peningkatan dalam beberapa hari setelah nasabah Galbay tidak membalas pesan dari DC Pinjolnya. Fenomena ini terjadi karena DC Pinjol berupaya untuk mendapatkan pembayaran secepat mungkin dalam periode ini. Nah, mereka cenderung intensif dalam melakukan kontak dengan debitur yang gagal bayar untuk melakukan panggilan telepon atau pesan. Nah, tak jarang juga beberapa DC pinjol bahkan menggunakan taktik yang lebih agresif seperti melakukan teror melalui nomor terdaftar di kontak debitur. Nah, selain itu, media sosial debitur juga menjadi sasaran DC pinjol dalam upaya mereka untuk mendapatkan perhatian atau pembayaran. Ya, jadi oleh karena itu sangat penting ya bagi kalian yang sedang gagal bayar untuk tetap waspada dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri sendiri. Nah, oke, terus yang kedua adalah penagihan mulai mereda. Nah, dalam fase intensitas penagihan tinggi, ada kemungkinan bahwa penagihan DC pinjol ini akan mulai mereda. Jadi ada fasenya, ada waktunya, suatu saat terornya itu akan reda. Hal ini biasa karena ketika pinjol menyadari bahwa debitur tidak mampu atau tidak bersedia membayar, ya, atau alias gagal bayar terus kalian udah susah nih untuk ditagih lagi, terutama bagi debitur yang telah mengalami gagal bayar yang agak lama. Nah, si DC pinjol cenderung fokus untuk mengejar mereka yang masih aktif dalam membalas pesan atau panggilan. Namun, tidak dapat dipastikan apakah penagihan benar-benar akan berhenti sepenuhnya. Jadi, suatu saat pun mungkin 3 bulan, 4 bulan, bahkan setahun mungkin ada lagi. Karena tidak ada perjanjian yang mengikat. Jadi, DC pinjol itu dapat terus-menerus melakukan upaya penagihan meskipun intensitasnya berkurang. Untuk mengatasi situasi ini, disarankan untuk melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib agar ada tindakan hukum yang dapat diambil. Kalau kalian diterornya itu parah banget. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa berurusan dengan pinjol, baik yang legal ataupun yang ilegal, memiliki resiko yang harus dihindari. Nah, OJK telah memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak menggunakan layanan pinjol yang ilegal. Namun, masih banyak yang memilih untuk melibatkan diri dalam praktik tersebut. Risiko utama yang dihadapi adalah praktik penagihan yang tidak etis atau teror yang berlebihan dan mengganggu terutama dari pinjol yang ilegal. Nah, jadi penting bagi debitur untuk tetap waspada terhadap intensitas penagihan yang meningkat setelah tidak merespon pesan atau telepon dari pinjol ini. Meskipun ada kemungkinan penagihan akan mereda, ini tidak dapat dipastikan sepenuhnya kapan itu akan mereda.
Walaupun lama-lama juga setahun 2 tahun pun biasanya akan hilang. Nah, oleh karena itu disarankan agar debitur melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib untuk mengambil tindakan hukum kalau kalian difitnah atau diintimidasi secara berlebihan. Nah, jadi kesadaran masyarakat terhadap risiko pinjol ini perlu ditingkatkan dan langkah-langkah perlindungan diri seperti melaporkan praktek pinjol ilegal ini harus diambil untuk menjaga keamanan finansial dan pribadi kalian. Oke, jadi gitu saja ya info kali ini, singkat saja, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.